Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 kelas L5 dalam mata kuliah Analisis Kebijakan dengan dosen pengampu Ibu Novitri Pratiwi MKP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewinta Saci Rahmawani dan juga rekan-rekan saya. Kenalin, aku Ina Sabrina. Nama saya Anindya Syarsuta. Aku R.A. Hoironisa. Aku Hera Jengkartika. Yang kali ini kami akan membahas mengenai efektivitas pendekatan kuantitatif dalam menilai dampak kebijakan publik. Apa saja sih pembahasannya? Mari kita bahas. Nah, secara sederhananya, pendekatan kuantitatif ini merupakan metode yang menggunakan data numerik maupun analisis statistik untuk merumuskan suatu kebijakan. Pendekatan kuantitatif ini sendiri mempunyai 3 aspek penting. Yang pertama ada data numerik. Data numerik ini itu berasal dari pengukuran yang bisa dijabarkan dalam bentuk angka, baik itu berupa hitungan, persen, rata-rata, maupun data statistik yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada analisis statistik. Nah, analisis statistik ini itu memungkinkan kita untuk menganalisis lebih mendalam karena bisa menggunakan berbagai metode statistik untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang lebih akurat. Lalu yang ketiga ada objektivitas. Nah, ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kebijakan publik. Karena suatu kebijakan itu harus dibuat secara adil, transparan, dan bebas dari bias pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu. Dari pembahasan tadi, ada juga metode kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan. Metode kuantitatif berguna untuk mengukur dampak tindakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman berdasarkan data mengenai sejauh mana suatu kebijakan berdampak pada tujuan itu. Penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan memungkinkan pembuat kebijakan mencapai hasil yang lebih objektif, terukur, dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, metode kuantitatif dapat membantu menganalisis efektivitas kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan evaluasi manfaat serta biaya. Nah, ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan. Yang pertama, yaitu regresi linier dan multivariat. Regresi linier membantu kita dalam menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Regresi multivariat memungkinkan kita menganalisis lebih banyak variabel yang memperoleh hasil yang lebih akurat, terutama untuk kebijakan yang kompleks. Yang kedua, ada metode eksperimen dan studi eksperimen alami. Eksperimen dan studi eksperimental alami digunakan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara kebijakan dan dampaknya. Dan yang ketiga, ada metode difference in differences, yang membandingkan bagaimana hasil berubah pada kelompok yang terdampak dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Nah, teman-teman, selain ketiga metode yang dijelaskan Sachi tadi, ada lagi nih 3 metode lainnya yang tentunya berguna dalam mengukur dampak suatu kebijakan. Terus, apa sih ketiga metode ini? Jadi, ada sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu kebijakan mempengaruhi hasil dengan melihat perubahan yang terjadi saat ambang batas tercapai. Misalnya nih, jika kebijakan bantuan sosial hanya diberikan kepada individu dengan pendapatan di bawah batas tertentu, nah, dampak kebijakan ini dapat diukur dengan membandingkan kelompok di sekitar batas tersebut. Nah, teknik ini disebut dengan analisis regresi kontinuitas. Selanjutnya itu ada model panel data. Nah, model panel data ini menggabungkan informasi dari berbagai periode waktu dan kelompok sehingga memungkinkan untuk menganalisis data secara menyeluruh dan memperhitungkan faktor-faktor yang sulit ditemukan. Model ini cocok untuk kebijakan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Nah, yang terakhir ini ada model yang dikenal dengan analisis cost benefit atau CBA dan cost effectiveness atau CEA. Nah, analisis CBA ini digunakan untuk mengukur keuntungan dan biaya dari kebijakan tertentu secara kuantitatif atau secara data numerik, sehingga pembuat kebijakan
dapat menentukan apakah kebijakan ini layak untuk dilanjutkan. Nah, di sisi lain itu ada CEA. Nah, CEA ini mengukur efektivitas biaya dari berbagai alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, metode ini sangat umum digunakan dalam kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, gimana nih dari keenam metode pendekatan kuantitatif tadi? Metode apa sih yang paling cocok digunakan untuk mengukur dampak kebijakan dalam sektor pendidikan atau sektor kesehatan? Nah, tentu pembahasan ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama kan? Tapi tunggu dulu. Kita masih ada pembahasan lain yang tentunya tidak kalah menarik. Teman-teman pasti penasaran kan? Dari pembahasan tadi, kita akan lompat nih bahas terkait kelebihan pendekatan kuantitatif dalam analisis kebijakan. Apa aja sih kelebihannya? Yuk, mulai kita bahas. Pendekatan kuantitatif itu menggunakan angka dan data. Ingat ya, artinya hasilnya bisa dihitung dengan jelas dan objektif atau tidak berpihak. Karena semua berdasarkan angka, pendekatan ini bikin hasil jadi lebih akurat dan pastinya bisa dipercaya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Pendekatan kuantitatif juga memungkinkan kita untuk menguji apakah sebuah ide atau hipotesis itu benar atau tidak. Dimana dengan menggunakan metode statistik seperti regresi dan ANOVA, kita bisa nih melihat pengaruh antara variabel atau faktor yang berbeda. Dimana jadinya kita bisa nih lebih mudah memahami hubungan dalam data secara terukur pastinya. Nah, dengan data yang diambil dari sampel yang besar, pendekatan ini bisa mewakili lebih banyak orang. Apa sih artinya? Artinya, hasil penelitian kuantitatif biasanya bisa digeneralisasi. Nah, atau diterapkan ke populasi yang lebih luas nantinya. Nah, dari itu, ini akan membantu kita melihat dampak kebijakan dengan lebih menyeluruh. Ya, itu kelebihannya. Gimana? Terakhir deh, kelebihan pendekatan kuantitatif juga membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih tepat nantinya. Kenapa demikian? Gimana caranya? Dengan sistem pendukung keputusan atau DSS. Mereka bisa melihat pilihan yang paling baik untuk menggunakan sumber daya secara optimal. Itulah beberapa kelebihan pendekatan kuantitatif. Dengan angka dan data ya pastinya. Pendekatan ini pastinya nanti membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan tepat. Nah, dari tadi kita bahas terkait kelebihan kan? Pastinya adanya kelebihan, adanya kekurangan juga. Nah, next kita bahas terkait kekurangan ya. Apa saja keterbatasan pendekatan kuantitatif? Yang pertama, kesulitan mengukur aspek kualitatif. Beberapa variabel dalam kebijakan publik sulit diukur secara numerik, terutama yang bersifat kualitatif, seperti persepsi dan motivasi masyarakat. Yang kedua, keterbatasan data. Analisis kuantitatif memerlukan data yang lengkap dan akurat. Jika data terbatas atau kurang representatif, hasil analisis dapat menjadi bias atau kurang valid. Yang ketiga, kekakuan dalam pengujian variabel. Karena terfokus pada variabel yang telah ditentukan, pendekatan ini mungkin mengabaikan faktor-faktor eksternal yang muncul di luar model, yang bisa saja relevan bagi hasil kebijakan. Yang keempat, tidak memperhatikan konteks. Pendekatan ini seringkali tidak dapat menangkap nuansa sosial atau konteks budaya yang mungkin penting dalam implementasi kebijakan, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang kurang komprehensif mengenai dampak kebijakan.